Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kesa di channel Kesa Lisa. Hari ini cuaca sekitar 15 sampai 17 derajat. Sekarang jam 8 malam ya. Soalnya banyak teman-teman yang tanya kalau saya lagi vlog gitu, "Bang, saya kasih tahu dong suhunya berapa, terus jam berapa di sana." Terus saya kasih tahu sekarang. Oke. Ya, saya lagi ngabuburit nih ya. Sekarang itu jam 8 tapi kelihatan masih seperti jam 5 sore ya kalau di Indonesia ya. Saya sedang puasa dan Lisa itu sedang tidak puasa. Terus Jonathan itu emang nggak puasa dia, masih kecil. Ya, di vlog kali ini saya mau bahas tentang hati-hati dengan memilih bule atau hati-hati kalau kalian dekat dengan bule. Jadi nggak semua bule itu baik, nggak semua bule itu jahat. Jadi diambil dari kisah-kisah nyata teman-teman saya di sini ya. Biasanya yang cewek itu lebih ke ada teman-teman saya yang sekarang sendiri di Jerman dan hidupnya itu agak sulit ya karena ditinggal suaminya. Oke, yang pertama itu bule itu biasanya kalau kalian dekat dengan bule itu jangan mengharap terlalu lebih teman-teman. Jadi kalau kalian lagi deket itu deket aja, jangan terlalu diseriusin. Jadi serius cuman santai aja, jadi jangan terbawa perasaan ya. Soalnya mereka itu rata-rata nggak mau terikat. Terus kedua itu mereka lebih mementingkan karir kebanyakan ya. Terus mereka tuh nggak mau pusing dengan hubungan ya. Jadi kalau kalian yang suka baperan itu jadi disarankan agak kurang apa ya, kurang, jangan berlebihan lah kalau mencintai seseorang itu. Jadi anggap aja temenan gitu ya. Kalau kalian lagi dekat sama bule khususnya, terus jangan terlalu ngomongin masa depan. Deketin aja dulu dia gimana gimana kehidupannya dia, gimana sifat-sifatnya dia yang lebih dekat. Terus gimana dia dengan keluarga kamu, itu yang paling penting teman-teman. Jadi kalau kalian lagi deket sama bule, hati-hati teman-teman. Pertama itu lihat kepribadian dia. Terus yang berikutnya, bule itu biasanya mandiri teman-teman. Jadi kalau kalian yang biasa kalau di rumah dimanja, terus di rumah biasa disediakan apa-apa, yang di rumahnya biasanya dilayani sama orang tua atau kurang rajin ya. Jadi harus belajar rajin dulu, baru dekat sama bule. Jadi mereka tuh lebih kemandiri teman-teman. Jadi mereka apa-apa itu sendiri, biar berantakan, biar segala macam itu, tapi mereka tetap mandiri. Jadi kadang-kadang kita tuh jadi kayak apa ya, kayak perasaan kita tuh jadi kayak kalau yang rajin ya kayak pembantu, tapi sebenarnya enggak, emang sifat mereka tuh seperti itu teman-teman. Ya ada yang rajin juga ada, cuman jarang teman-teman. Jadi setahu saya ada teman-teman saya itu seperti itu. Jadi kalau yang cewek itu emansipasinya besar ya, mereka tidak mau disaingi oleh laki-laki ya. Terus yang laki-laki itu kadang-kadang egois juga, kadang-kadang tidak memikirkan keluarganya. Di sini bisa juga kalau kalian sering kasus saya dengar ya dari teman saya, mereka itu nggak ada hubungan lagi dengan saudara sampai meninggal. Itu ada teman saya yang nggak ada hubungan sama papanya ya. Jadi kalau udah mereka nggak ada hubungan, ya nggak ada hubungan lagi mereka. Jadi kalian harus siap-siap mental kalian itu di Indonesia nya. Kalau bisa itu diasah dulu kalau mau deket sama bule. Jadi belajar dulu kepribadiannya, itu yang seperti poin yang pertama itu, kepribadian itu harus benar-benar dilihat sama kalian ya. Jadi biar kalian nggak kecewa ke depannya. Terus sebelum kalian melangkah ke negara orang lain, kan kalian nggak punya siapa-siapa di sini, melohok kayaknya. Jadi biar nggak sieun nanti, biar nggak takut. Jadi kalian itu harus ada persiapan mental dulu. Terus yang selanjutnya itu pelit teman-teman. Mereka tuh kadang-kadang lebih perhitungan daripada kita ya. Mereka tuh cari uang banyak ya, dapat uang banyak, cuman pengeluaran mereka juga banyak. Mereka harus bayar kontrakan, mereka harus bayar kredit mobil, mau cuci rumah, dapur, segala macam ya. Jadi mereka benar-benar diperhitungkan teman-teman. Jadi menurut saya itu pertama-tama emang
orang Jerman tuh seperti pelit ya, kayak teman-teman saya itu ya, bukannya istri saya, cuman teman-teman saya. Cuman ke depan setelah mendalami itu emang mereka itu seperti itu. Tapi kalau mereka udah baik sama kalian itu ya, bernaunnya dibere, apa aja dikasih. Kalian mau minta apa aja, kalau mereka punya ya dikasih, kalau kalian bener-bener baik sama mereka. Jadi mereka tuh perhitungan, bukannya pelit tapi perhitungan, karena pengeluaran di sini juga banyak. Contohnya untuk ngontrak aja di satu rumah ya, di tempat saya, di kota saya itu paling murah itu sekitar 750 euro teman-teman, dikali 17.000 lah, pokoknya 750 kali 17.000 dihitung, soalnya kan banyak, dihitung sendiri. Jadi yang paling murah segitu. Emang penghasilannya banyak, cuman pengeluarannya juga banyak. Jadi jangan salah teman-teman kalau mereka itu sedikit pelit. Jadi dalam artian bukan pelit, tapi mereka tuh menghitungkan segala sesuatunya teman-teman. Terus untuk berikutnya itu mereka biasanya tidak gampang peduli dengan keluarga kita ya. Jadi kalian harus benar-benar, bukannya karena dasarnya orang Jerman itu mandiri, atau orang bule itu khususnya Jerman ya mandiri. Jadi mereka tuh sama saudara juga kadang-kadang tidak mau mencampuri urusan mereka. Jadi sorangan-sorangan, jadi sendiri-sendiri mereka tuh. Jadi kadang-kadang ya, suatu contoh pas saya pertama-tama datang ke Jerman itu, kan kita tinggal serumah sama orang tuanya Lisa sama adiknya gitu. Kalau kita pergi ke supermarket ya, terus kita bilang, kita beli ini juga dong buat keluarga gitu. Dibilang udah nggak usah, mereka juga udah makan gitu. Padahal kan itu nyahong sedahar atau encan kan. Orang Indonesia mah kan kalau orang Indonesia kan dibeliin non begini. Kalau orang Indonesia apa juga dibeli, jadi dibawain gitu ke rumah gitu. Kalau contohnya kalau kalian ke pasar itu, ke pasar Rebo beli martabak, beli gorengan, pasti dulu oke dibawakan. Tapi orang Jerman mah jarang teman-teman. Jadi teman istri saya belajar hal itu dari saya teman-teman. Makanya saya ngajarin istri saya jangan pelit sama saudara, saya bilang gitu. Kamu kalau pelit, hese rezeki, saya bilang gitu kan. Makanya dia bantu keluarga saya juga di rumah. Terus kita berdua itu saling terbuka. Kalau kita kirim uang ke Indonesia, jadi dia harus tahu berapa. Terus aku bilang kalau kurang uang di Indonesia, terus aku bilang ke dia, ayo kirim uang buat saudara di Indonesia kan, buat adik-adik saya gitu. Jadi saya juga, tergantung kitanya juga, kita juga harus jujur teman-teman. Jadi orang Jerman itu atau orang Eropa itu, orang Jerman khususnya lebih menghargai kejujuran teman-teman. Jadi saya belajar jujur tuh di sini di Jerman. Jadi biasanya darmajinya di Indonesia, di dia mah darmaji nggak ada. Jadi belajar jujur teman-teman di sini. Itu positifnya kalau di Jerman itu mereka tuh lebih menghargai sesuatu yang jujur daripada sesuatu yang ditutupi teman-teman. Tuh ngomong tipe baleotnya, lamun ngomong bahasa Indonesia tuh suka ini lidah saya tuh suka kejepit tuh. Jadi biasa hidup di kampung ya, di pasawahan. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia tuh suka pabaleot. Jadi bahasa Sunda, ngomong bahasa Sunda mah lancar teman-teman saya. Teuing kunaon. Terus yang berikutnya, mereka itu lebih pengen bebas ya. Jadi jarang, teman saya itu ada 80% di sini dari teman saya di atas 30 tahun itu tidak mau menikah. Dan saya tanya satu persatu, mereka tuh tidak pengen punya anak teman-teman. Kacau kan? Di Indonesia sama banyak ya, lo banyak yang boga budak teh. Di dia mah jarang, karena satu mereka pengen bebas, kedua itu biaya mahal di Jerman. Terus ya pikiran mereka tuh macam-macam. Dari orang-orang Indonesia makanya kumaha engke we isukannya. Tapi orang sini, kalau kalian yang pengen punya anak sama bule atau pengen serius sama bule, dilihat dulu. Makanya dari balik lagi ke hal pertama tadi, lihat kepribadiannya gimana teman-teman kalau sama bule deket. Oke? Banyak sedih ya saya kalau dengar gitu teman saya, gimana tuanya gitu kan. Mungkin karena mereka tuh kalau udah tua
bisa masuk panti jompo ya gitu ya. Jadi mereka tuh pengen bebas, tapi kan pikiran orang Indonesia ya, orang Asia khususnya orang Indonesia itu banyak anak punya anak itu sesuatu anugerah teman-teman ya kan. Ya seperti itu teman-teman, hal-hal negatif yang saya bisa kasih untuk sementara ya. Ya karena berhubung saya harus masak dulu, jadi persiapan buat buka. Tuh kan masak oke sorangan, dia mah dia masakin pemajikan. Tapi saya bahagia, jadi saya kerma saya resep masakan saya nya teresep saya dipamasakin ke orang bulenya, soalnya naon lada jeung ieu hungkul jeung uyah hungkul, garam sama ini sama merica aja sih makanannya. Jadi saya lebih senang yang kuat bumbunya. Saya seneng, alhamdulillah saya bisa masak ya, jadi saya bisa masak sendiri, jadi nggak usah nunggu dimasak itu istri saya. Jadi ya terima kasih yang udah nonton teman-teman. Mungkin dilanjut lagi ya untuk kedepannya hal apa aja yang saya bisa sampaikan untuk kalian di Indonesia. Salam untukin orang-orang Indonesia di sana. Sebentar lagi Lebaran teman-teman, sedih sekali saya nggak bisa pulang. Sebenarnya saya pengen pulang ketemu ibu saya, ketemu keluarga saya, sungkem ya. Cuman dengan kondisi seperti ini saya nggak bisa apa-apa. Jadi untuk kalian juga tetap di rumah teman-teman, jadi jangan paksakan mudik ya. Kami yang jauh 12.000 kilometer kira-kira ya, atau kurang atau lebihnya ya. Kami itu sangat sedih sekali teman-teman. Jadi komunikasi susah, sini beda 5 jam. Jadi untuk kalian yang deket itu stay aja di rumah teman-teman, tunggu keadaan sampai selesai dulu baru gaskeun. Jadi untuk orang Purwakarta, Pasawahan, jangan lupa ya teman-teman nonton video saya. Jadi biar bisa membudayakan bala-bala di Purwakarta. Semoga kalian itu diberi selalu kesehatan dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.